Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dengan tema renungan melaksanakan amanat agung melalui penginjilan. Ada banyak metode yang digunakan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Ada ada JJ, bahkan metode lainnya yang dianggap memudahkan kita untuk memberitakan Injil. Metode-metode yang digunakan memiliki tujuan yang sama, yaitu kabar baik didengar oleh banyak orang, dan mereka yang mendengar boleh percaya dan memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu goal akhir yang diinginkan, tetapi pada kenyataannya tidak semudah yang kita ungkapkan. Karena kebanyakan orang akan menghindar, bahkan menolak secara langsung. Lantas, apakah kita harus menjadi kecewa dan menjadikan hal itu alasan untuk kita pada akhirnya tidak memberitakan kabar baik? Itu adalah pemikiran yang keliru. Bukankah Paulus mengatakan ada yang memupuk, ada pula yang menyiram, tetapi bagian terpenting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 sampai yang ke-20, setidaknya ada dua cara untuk kita dapat melaksanakan amanat agung melalui penginjilan. Yang pertama, pergilah, ayat yang ke-19. Pergi artinya sebuah tindakan yang kita lakukan untuk memulai memberitakan kabar baik. Dengan kita pergi ke sebuah tempat atau wilayah tertentu, maka kita tidak hanya pergi ke tempat tersebut secara kebetulan, melainkan ada maksud Allah untuk kita memberitakan kabar baik. Yang kedua, ajarlah, di ayat yang ke-20. Setelah kita pergi, maka kita perlu mengajar, karena firman Tuhan berkata, bagaimana mereka mau percaya jika mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Hal ini jelas bahwa seseorang yang percaya karena mereka mendengar, dan pastinya ada orang yang percaya lainnya yang memberitakan kabar baik tersebut yang juga sudah diajarkan terlebih dahulu kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Cara atau metode apapun dapat kita gunakan. Yang penting isi kabar baik yang kita sampaikan yang menjadi tujuan utama kita. Di ayat yang ke-20, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman sebagai bentuk janjinya bagi kita atas apa yang kita lakukan. Jika kita sudah mendapat anugerah keselamatan itu, mari kita memberitahukannya kepada mereka yang belum mendapatkannya. Jangan kita hanya berdiri pada zona nyaman, sementara saudara-saudara kita di luar sana banyak yang menuju kebinasaan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan pertumbuhan imannya biarlah menjadi bagiannya Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.